Baiklah, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang Humas Internasional dan kegunaan khusus Humas. Humas internasional untuk kepentingan ekonomi yang dimaksud pasar dunia, world market, itu tidak ada, kecuali bagi perusahaan yang produknya benar-benar bersifat universal dan itu sangat jelas sangat langka seperti Coca-Cola. Prinsip yang berlaku bagi dunia bisnis ini juga berlaku bagi dunia humas. Berikut ini adalah beberapa contoh manfaat yang bisa dipetik dari kegiatan humas ekspor. 1. Para konsumen di luar negeri akan dapat mengenal dengan baik sosok perusahaan, produsen maupun berbagai produk yang dihadirkannya. Yang kedua, para importir, agen, dan distributor juga akan lebih akrab dan lebih mengenal seluk-beluk produk maupun perusahaan pembuatnya. Humas finansial. Sejak lama sudah ada para konsultan humas yang mengkhususkan kegiatan di bidang keuangan. Kegiatan mereka ini yang disebut humas ruang finansial PR dan operasional bisnis perusahaan, sedangkan yang disebut sebagai humas perusahaan atau completed public relation. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu B. Humas internasional di bidang politik. 1. Tantangan Humas Internasional Indonesia. Kecenderungan yang ada adalah para diplomat lebih terfokus pada kegiatan-kegiatan yang bersifat politik. Manfaat khusus Humas. Manajemen krisis. Humas merupakan salah satu fungsi strategis dalam manajemen. Sedikitnya ada 3 fungsi. Pertama yaitu menarik dan menilai kesimpulan atas opini, sikap, serta aspirasi. Yang kedua, mengajukan usulan atau saran kebijakan atau etika. Yang ketiga, merencanakan serta melaksanakan rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Penerbitan Deskop. Para konsultan yang khusus bergerak di bidang penerbitan Deskop. Pengolahannya juga harus dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan komputer secara memadai. Baiklah, saya Dian Indonesia Nipar. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai identitas perusahaan. Identitas perusahaan adalah suatu cara atau suatu hal yang memungkinkan perusahaan dikenal dan dibedakan dari perusahaan-perusahaan lainnya. Identitas perusahaan tersebut harus diciptakan melalui suatu rancangan desain khusus yang meliputi segala hal khas berkenaan dengan perusahaan yang bersangkutan secara fisik. Suatu identitas perusahaan telah ditetapkan, maka segenap pihak dari organisasi ataupun perusahaan yang bersangkutan harus secara bersama-sama mempromosikan identitas dan juga memeliharanya, entah itu berupa logo ataupun lambang. Tugas untuk menciptakan identitas perusahaan atau corporate identity biasanya menjadi tanggung jawab staf humas, karena hal ini menyangkut semua aspek dari organisasi secara keseluruhan dan menjadi bagian yang sangat penting dari total operasi yang dijalankan di organisasi ataupun perusahaan. Identitas perusahaan juga merupakan wahana komunikasi kepada segenap pegawai perusahaan ataupun anggota organisasi atau perusahaan, para pemilik saham, para agen konsumen, lembaga-lembaga keuangan, dan berbagai pihak lainnya yang punya kepentingan dan kaitan dengan organisasi ataupun perusahaan tersebut. Jadi, identitas perusahaan ini sangat penting. Studi khusus Interbank. Interbank adalah salah satu bank komersial terbesar di Turki yang dimiliki dan dikelola oleh kelompok. Tujuan, Interbank memutuskan untuk mengubah citra perusahaannya demi menyesuaikan diri terhadap perubahan yang begitu cepat.